Anak hebat kelas 3, SD Tarakanita, wilayah Jakarta. Kembali berjumpa dalam pembelajaran tematik hari ini, Senin 23 Agustus 2021. Hari ini kita masih dalam tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Apa ya yang akan kita pelajari anak-anak? Yuk perhatikan dengan seksama. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan belajar kita hari ini. Tujuan belajar kita hari ini terdiri atas 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Setelah anak-anak belajar, maka diharapkan mencapai tujuan yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Lalu, untuk muatan pelajaran yang kedua, yaitu PPKN, tujuan belajar yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan peran dan tugas dalam anggota keluarga. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menulis daftar tugas anggota keluarga di rumah. Tujuan belajar untuk muatan pelajaran yang ketiga yaitu SPDP. Yang pertama, peserta didik mampu mengamati pola tepuk tangan pada lagu. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan tepuk tangan dengan mengikuti pola irama. Sekarang kita akan siap belajar. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video singkat. Anak-anak perhatikan dengan baik. Setelah itu kita akan berdiskusi bersama. Mama punya sebuah cerita tentang anak dan seorang raksasa. Dikejarnya tak henti-henti, untung ibunya selalu membekali. Yang ini tentang si malin kundang yang jadi batu karena durhaka. Ada kisah tentang bawang merah dapat masalah karena dia serakah. Ya, kita telah menyaksikan bersama sebuah video singkat. Sekarang saatnya kita berdiskusi ya. Yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan oleh ibu dalam video tadi? Pasti jawaban anak-anak berbeda-beda ya. Nah, kalau kita buat kesimpulan besar, maka yang dilakukan oleh ibu tadi dalam video adalah mendongeng untuk anaknya. Karena tadi diceritakan ada maling kundang, ada timun emas, ada bawang merah dan bawang putih. Dan ibu tadi melakukannya ketika anaknya mau tidur. Maka itu berarti ibu tadi sedang mendongeng untuk anaknya. Nah, apakah anak-anak tahu dongeng itu apa ya? Lalu, bisakah kalian juga menyebutkan judul dongeng yang pernah kalian dengar atau kalian ketahui? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencari informasi lebih banyak lagi, belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu dongeng. Perhatikan dengan seksama ya. Tahukah kalian bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi? Dongeng biasanya diceritakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dan di dalam dongeng biasanya memiliki pesan moral atau yang biasa kita sebut sebagai amanat. Lalu ternyata anak-anak dongeng itu bermacam-macam ya. Ada fabel, yaitu dongeng yang biasanya tokohnya adalah hewan atau binatang. Contoh ceritanya adalah kancil dan buaya. Lalu ada cerita jenaka, yaitu dongeng yang isi ceritanya mengenai hal-hal yang lucu. Contohnya adalah si Kabayan. Lalu ada legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya adalah legenda Batu Menangis. Lalu ada mitos, yaitu dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan. Contohnya adalah Roro Jonggrang. Lalu ada sage, yaitu dongeng
yang ceritanya berhubungan dengan sejarah dan tercampur dengan khayalan. Contohnya adalah Panji Laras. Lalu ada parabel, yaitu dongeng yang berhubungan dengan pendidikan dan keagamaan. Contohnya adalah Damar Wulan. Lalu anak-anak, di dalam dongeng itu terdapat tokoh atau pelaku yang diceritakan. Setiap tokoh pasti memiliki watak yang berbeda. Ada watak baik dan ada yang berwatak tidak baik. Contoh watak yang baik itu ada jujur, cerdik, rajin, suka menolong, disiplin, pantang menyerah, dermawan. Dan masih ada yang lain ya pastinya. Lalu, contoh watak yang tidak baik yaitu suka berbohong, iri dengki, serakah, pemalas, licik, pelit, gampang menyerah. Pastinya masih ada watak tidak baik yang lain juga ya. Anak-anak bisa mencari tahu dari berbagai sumber yang lain. Nah, setelah ini, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah video dongeng. Anak-anak bisa melihat dari link yang Ibu tuliskan di dalam deskripsi video ini ya. Anak-anak menonton terlebih dahulu dari link video tersebut, baru nanti kita kembali belajar dalam video ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Pasti tadi video dongengnya sangat menarik kan? Nah, setelah anak-anak menonton atau menyaksikan video dongeng yang berjudul tadi adalah Legenda Batu Menangis, sekarang tugas anak-anak adalah silahkan anak-anak membuat peta konsep seperti yang Ibu beri contoh di sini ya. Di bagian tengah ini adalah judulnya. Nah, dengan peta konsep ini, kita akan menuliskan siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut. Di sini Ibu menyediakan ada 3 gambar untuk menuliskan tokoh dan wataknya. Apabila nanti terdapat lebih dari 3 tokoh, anak-anak boleh menambahkan sendiri ya. Lalu gambar-gambar ini boleh menggunakan gambar yang lain, tidak harus sama seperti milik Ibu menggunakan matahari dan awan. Bisa menggunakan bunga, bisa menggunakan bangun persegi, lingkaran, dan sebagainya. Ini untuk tugas kalian membuat peta konsep mengenai tokoh dan watak dongeng. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama ya, memerankan penggalan drama mengenai Legenda Batu Menangis tadi. Ada 3 yang diperlukan, yaitu sebagai narator, yaitu pembawa cerita, lalu ada yang bertugas sebagai ibu petani, dan ada yang bertugas sebagai anak. Nah, silakan anak-anak berlatih untuk membacakan atau memerankan masing-masing tokoh ini sesuai dengan ekspresi, intonasi, sehingga nantinya bisa memerankan dengan baik ya. Nah, setelah anak-anak mengerjakan tugas yang pertama, lalu memerankan penggalan drama tadi, apakah anak-anak ingat pada dongeng yang sudah kita tonton tadi, diceritakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan anak kan? Nah, pasti ada yang kurang ya. Dalam keluarga inti, itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota dalam keluarga itu pasti memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak-anak berperan sebagai anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anak memiliki tugas yang berbeda-beda. Bisakah kalian menuliskan tugas seorang ayah, ibu, dan anak-anak dalam tabel berikut? Jika kesulitan, anak-anak bisa meminta bantuan dari orang tua ya, ataupun guru wali kelas masing-masing. Selanjutnya, anak-anak, masih ingatkah kalian dalam video awal tadi?
Dalam video singkat kita melihat seorang ibu yang mendongengkan anaknya dengan cara bernyanyi. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan irama lagu tersebut. Apa itu irama? Irama adalah turun naik lagu atau bunyi yang beraturan. Lalu, pola irama adalah susunan bunyi yang berulang-ulang dan teratur dalam lagu. Jadi, pola irama ini terbentuk dari irama yang ada pada lagu. Nah, pola irama itu dapat dihasilkan melalui tepuk tangan atau alat musik ritmis. Contohnya kendang, marakas, tamborin, atau triangle. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada tetap ya, anak-anak. Berikut adalah contoh pola irama. Dari tepukan tangan, prok, prek, prok, prek, prok, prek, prek, prok, prek, prek, prok, prek, 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 prok, prek, prek, prek. Nah, pola irama ini terbentuk dari tepukan tangan yang berbeda-beda dan berulang. Lalu ada pola irama yang tercipta dari pukulan kendang. Dung tek, dung tek, dung tek tek, dung tek tek, dung tek tek tek, dung tek tek tek. Seperti itu contoh dari pola irama. Kemudian dalam menyanyikan lagu, kita juga perlu memperhatikan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu tersebut. Jika ada tanda persegi panjang, itu artinya dinyanyikan dengan bunyi panjang. Jika ada tanda persegi panjang yang lebih pendek, artinya dinyanyikan dengan bunyi pendek. Seperti apa? Mari kita perhatikan ya. Nah, di sini ada teks lagu dari Cicak-Cicak di Dinding. Kalau kita perhatikan, notasi angka yang terdapat pada lagu ini masing-masing bernilai 1 ketuk. Sol, mi, mi, fa, sol. Nah, ini bernilai 1 ketuk. Lalu ada beberapa bagian yang di sebelah notasi angkanya terdapat tanda titik. Artinya, lirik tersebut atau bunyi itu dinyanyikan lebih panjang ya. Seperti pada lirik ding dengan notasi angka atau notnya adalah sol. Lalu bagian ini pada kata yap, nadanya mi, lalu di sebelahnya ada tanda titik artinya lebih panjang. Lalu ada pada kosakata muk dengan notnya do tinggi, lalu di sebelahnya ada tanda titik lagi. Lalu ada hap, juga sama, do tinggi dengan tanda titik. Dan terakhir, kap. Lalu yang terakhir pada kap, dengan nada do, lalu di sebelahnya tanda titik. Artinya, lirik-lirik lagu yang terdapat tanda titik di sebelah nadanya, itu artinya bunyinya lebih panjang ya anak-anak. Mari kita perhatikan. Nah, dari notasi angka yang sudah kita lihat tadi, jika kita memberikan tanda bunyi panjang dan bunyi pendek, maka menjadi seperti ini. Masing-masing yang memiliki nada dengan nilai 1 ketuk, berarti dinyanyikan dengan bunyi pendek. Lalu bagian yang memiliki nilai 2 ketuk karena ada tanda titik di sebelahnya tadi, dibunyikan dengan lebih panjang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding ini sesuai dengan panjang dan pendek bunyi yang terdapat dalam lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah contohkan,
Anak-anak bisa memperhatikan bahwa pada bagian akhir setiap kalimat dari lirik lagu ini, seperti pada kata ding, yap, mu, lalu hap, dan kap, ibu membunyikannya lebih panjang ya, karena tadi nilainya adalah 2 ketuk. Selanjutnya, kita kembali pada tugas-tugas yang sudah ibu berikan kepada anak-anak. Mari kita bahas satu persatu. Tugas yang pertama, yaitu melengkapi peta konsep mengenai tokoh dari legenda Batu Menangis. Tokoh yang pertama adalah Ibu Petani. Ibu Petani ini memiliki watak sabar, pekerja keras, dan sangat menyayangi anaknya. Kita bisa melihat dari perbuatan-perbuatan yang sudah Ibu Petani lakukan, mulai dari bekerja sendiri, menghidupi dirinya dan anaknya, lalu sabar dalam menghadapi anaknya, dan sangat menyayangi anaknya dengan berusaha mencukupi segala kebutuhan anaknya. Lalu tokoh yang kedua adalah anak perempuan ya, anaknya Ibu Petani, yang memiliki watak pemalas, durhaka terhadap ibunya. Dalam video tadi, si anak tidak mau sedikit pun membantu ibunya. Bahkan mengambilkan air minum juga tidak mau ya tadi di awal video. Nah, dia juga durhaka kepada ibunya, karena dalam video disebutkan beberapa kali anak perempuan ini menolak mengakui ibunya di depan banyak orang. Anak-anak, selain 2 tokoh tadi, kita juga melihat ada tokoh yang lain ya, yaitu tokoh tambahan, yaitu bapak penjual perhiasan dan para pemuda yang menyapa anak perempuan tadi. Penjual perhiasan dan para pemuda ini belum terlalu kelihatan wataknya ya anak-anak, karena tidak diceritakan lebih lengkap. Jadi, peta konsep yang sudah kita buat mengenai tokoh legenda Batu Menangis seperti ini. Sekarang kita beralih ke tugas yang kedua, yaitu membuat daftar atau membuat tabel tugas dari ayah, ibu, dan anak. Sesuai dengan perannya sebagai kepala keluarga, maka tugas ayah adalah mencari nafkah, mendidik anak, melindungi keluarga, menemani anak bermain dan belajar. Lalu tugas ibu sebagai pendamping kepala keluarga, mendidik anak, memasak, menemani anak bermain dan belajar, dan mengurus keperluan rumah. Lalu tugas anak sebagai anggota keluarga adalah belajar dan membantu orang tua. Bagaimana? Anak-anak pasti sudah menyelesaikan dengan tepat semua ya? Terima kasih anak-anak, hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan hebat, ceria, dan semangat. Semoga apa yang sudah anak-anak terima hari ini menjadi bekal untuk masa depan anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati.